Kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Baik. Oke ya. Ini adalah teks eksposisi. Sebelum saya memberikan penjelasan ya, apa itu teks eksposisi, saya akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mendeskripsikan atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca. Lalu kedua, mengembangkan isi permasalahan. Ya, yang ketiga adalah menganalisis struktur dan pembahasan teks eksposisi. Oke. Pernahkah kalian itu menulis teks eksposisi? Nah, bagaimana pendapat kalian setelah menulis teks eksposisi? Nah, teks eksposisi ini merupakan salah satu jenis teks bahasa Indonesia. Ya, teks yang disusun berdasarkan beberapa paragraf. Ya, nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan utama yang berbeda-beda. Kan? Di dalam teks eksposisi itu berisi sebuah informasi. Informasi dipaparkan atau dijelaskan mengenai suatu hal yang penting. Ya. Jadi penulisan teks eksposisi dianggap sebagai penyampaian pendapat dari seseorang. Oke, kita lanjut. Apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat, pemikiran, ya, untuk menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta dan tanpa disertai ajakan. Ya. Jadi karangan teks eksposisi itu berusaha menyampaikan fakta secara teratur, ya kan, logis dan saling bertautan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ide, istilah, masalah, proses, unsur-unsur atau hubungan sebab akibat, ya, agar diketahui oleh orang lain. Nah, di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Jadi, eksposisi itu paparan. Ya. Menurut Goris Kraft, ya, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa yang secara efektif untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Tujuan dari teks eksposisi. Tujuannya adalah agar pembaca itu mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi penulis itu memaparkan atau menjelaskan sesuatu agar pengetahuan pembaca itu bertambah. Di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Penjelasannya ya bersifat informatif. Ya. Artinya menjelaskan informasi berupa pengetahuan, ya, informasi pengetahuan. Ya. Dijelaskan secara lugas ya dan menggunakan bahasa yang baku. Dan gaya informasinya itu mengajak menyampaikan ya. Lalu yang kedua berisi tentang pendapat ya, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu masalah bidang tertentu. Jadi teks eksposisi itu berisi tentang pendapat
atau gagasan seseorang atau dari keyakinan si penulisnya itu terhadap tadi suatu masalah. Misalkan masalah lingkungan. Lingkungan itu sebagai objek teks eksposisi. Ya, banyak ya masalah-masalah yang dan misalkan kemajuan teknologi itu maksudnya teks eksposisi. Nah, itu contohnya. Lalu urannya bersifat objektif, ya, atau netral. Jadi semata-mata itu hanya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa didasari maksud tertentu. Artinya tidak memihak, netral ya, tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca seperti itu. Ya, penjelasannya disertai data-data yang akurat, objektif, lalu menggali melalui analisis dan sintesis. Ya. Yang kelima, paragraf diakhiri dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Lalu apa ciri bahasanya? Menggunakan kata yang menunjukkan sikap penulis dan menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, lanjut. Teks eksposisi bersifat real atau nyata. Ya, jadi teks eksposisi itu nyata dan ilmiah atau dikatakan sebagai teks non-fiksi. Ya, teks yang benar-benar ada, nyata. Nah, pada teks eksposisi itu biasanya mengandung permasalahan, argumentasi, ya kan? Pengetahuan, dan rekomendasi. Nah, permasalahan itu apa? Nah, pokok yang menjadi permasalahan itu akan dibahas pada teks eksposisi. Lalu ada argumentasi. Nah, argumentasi itu adalah pendapat penulis, ya, atau pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen. Lalu ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Lalu ada rekomendasi. Rekomendasi itu saran sebagai akhir untuk menyelesaikan teks eksposisi. Betul ya. Lalu ada membedakan fakta dan opini. Ya, membedakan fakta dan opini. Cara sederhana dalam menemukan fakta dan opini itu di dalam sebuah tulisan adalah dengan melihat ciri-ciri eksplisit kalimat tersebut. Ya, jika pernyataan dapat ditelusuri kebenarannya karena dapat dilihat, didengar atau diraba, kalimat tersebut termasuk fakta. Sementara jika hanya pernyataan yang tak dapat diindra atau dilihat ya, dan sulit dibuktikan kebenarannya itu termasuk opini. Jadi fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Jadi disertai bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Karena itu fakta lebih sering sulit dibantah oleh opini seseorang. Sedangkan opini adalah pendapat seseorang atau kelompok yang bersifat subjektif. Ya. Artinya opini itu merupakan hasil pemikiran seseorang, bukan murni fakta di lapangan. Ya. Di sini ada pembagian eksposisi. Ya, bagian eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi itu merupakan karangan yang berisi keterangan atau ciri-ciri utama dari orang, ya, benda, proses, aktivitas, atau batasan suatu hal atau arti. Nah, batasan penjabaran dalam karakteristik karangan eksposisi definisi itu difokuskan pada pengertian dan karakteristik dari suatu konsep pengetahuan tertentu. Lalu ada eksposisi analisis. Ya. Eksposisi analisis itu merupakan
proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Kemudian masing-masing dikembangkan secara berurutan. Lalu ada eksposisi klasifikasi. Nah, eksposisi klasifikasi ini adalah karangan yang berisi penyusunan bersistem di dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Jadi klasifikasi itu sebuah proses ya untuk mengelompokkan hal-hal atau sesuatu yang dianggap memiliki kesamaan tertentu. Lalu ada eksposisi identifikasi. Nah, eksposisi identifikasi itu adalah sebuah teks karangan yang menyebutkan ciri-cirinya, ya, metode pengenalan cirinya, dari sifat khususnya, dari karakteristik sesuatu secara mendetail. Lalu ada eksposisi perbandingan atau pertentangan. Nah, eksposisi perbandingan atau pertentangan ini merupakan karangan eksposisi yang membandingkan atau mempertentangkan dua hal yang berbeda untuk mengetahui persamaan atau perbedaan. Jadi jenis eksposisi ini digunakan untuk menentukan pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan pembaca. Lalu yang terakhir adalah eksposisi ilustrasi. Nah, dikembangkan dengan cara mengilustrasikan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan sifat. Biasanya dia menggunakan frasa penghubung. Seperti ilustrasi berikut ini dapat diilustrasikan seperti dan bagaikan. Ya. Pengembangan isi teks eksposisi. Yang pertama adalah melengkapi tesis dengan argumen. Nah, tesis ini adalah bagian pembuka. Ya, bagian pembuka. Jadi tesis itu isinya identifikasi proses, hal atau fenomena yang diangkat sebagai topik utama di dalam karangan. Nah, lalu di dalam karangan itu dikembangkan lagi dengan beberapa argumentasi. Jadi argumentasi itu isinya serangkaian gagasan pengarang yang dilengkapi dengan fakta dan data yang akurat. Ya, pada bagian itu dijelaskan atau disajikan berbagai macam data yang diwujudkan dalam angka, lalu ada peta, gambar, grafik, statistik, serta hubungan sebab akibat yang mendukung argumen si penulis. Jadi pembaca itu akan mendapatkan berbagai informasi yang mendetail pada bagian argumentasi. Jadi argumentasi itu penguat kebenaran data dan bukan ujaran untuk mempengaruhi pikiran pembaca. Lalu ada penegasan ulang. Di dalam sebuah karangan itu akan diakhiri dengan penegasan ulang. Jadi pengarang itu akan menyampaikan sintesis atau simpulannya tadi. Ya, simpulan yang diambil berdasarkan argumen tadi, data yang disajikan. Sebuah kesimpulan yang baik di dalam karangan eksposisi itu merupakan bentuk penegasan sudut pandang pengarang ya terkait dengan permasalahan atau topik yang dibahas. Jadi tentu sintesis yang dibuat tetap bertolak pada tujuan utama, yaitu memperluas pengetahuan pembaca. Tujuannya seperti itu. Ya. Lalu ada menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya berbahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan pembuatan gagasan menjelas dari setiap kalimat utama terdapat pada teks eksposisi. Yang pertama, tetap perhatikan isi dari teks eksposisinya
Lalu isi teks eksposisi itu baru dikembangkan sesuai dengan isi teks aslinya. Oke, lanjut ke bahasan teks eksposisi. Nah, pembahasan teks eksposisi itu dijelaskan atau dibagikan lagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nah, pronomina itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Lalu ada nomina. Nah, gimana ya? Nomina itu kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Nah, pada kalimat nomina itu berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar atau turunan. Nah, nomina dasar contohnya meja, ya, rumah, pisau. Sedangkan nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, atau perbuatan. Lalu ada verba. Nah, verba ini merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Pada kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dilihat dari bentuknya dibedakan lagi menjadi dua. Verba dasar. Jadi verba dasar itu verba yang belum mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Contohnya mandi, ya, pergi, ada, tiba, turun, ya. Sedang verba turunan itu verba yang telah mengalami proses morfologis, ya. Misalkan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi, contohnya melebur. Kan dia sudah mengalami proses. Mendarat, berlayar, berjuang, ya, memukul, makan-makan, cuci muka, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. Itu contoh. Lalu ada adjektiva. Nah, adjektiva ini merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya apa? Cantik, gagah. Jadi kata sifat, ya, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, hebat, ya, luas, negatif, positif. Lalu ada adverbia tadi belum. Nah, adverbia itu kata yang melengkapi. Contohnya di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika. Lalu ada konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah suatu jenis konjungsi, ya, yang menggabungkan kata-kata penghubung. Lalu ada afiksasi. Afiksasi itu proses, ya, proses morfologis, ya. Dari yang tadi afiksasi, reduplikasi, ya. Nah, afiksasi itu proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Jadi afiks itu unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata. Jadi pokok kata. Ciri-ciri afiks biasanya ada kata imbuhan, ya, kata imbuhan di situ biasanya. Awalan, prefiks, ya, prefiks, sufiks, infiks. Oke, yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Ya, langkah-langkah teks menyusun teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topiknya, ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan di dalam menyusun teks eksposisi itu menentukan temanya, topiknya. Yang pertama, kita lihat dari data faktualnya, kondisi yang benar-benar terjadi, ada dan dapat bersifat historis, tentang bagaimana suatu alat bekerja,
bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya. Lalu ada suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Lalu ada fakta. Nah, di dalam memilih suatu topik itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, topik itu harus menarik, ya, sebagai bahan pengetahuan. Lalu pengarang harus memahami betul permasalahan topik yang akan dibahas atau dikembangkan. Lalu yang ketiga, topik sebaiknya berupa pernyataan ilmiah yang didasarkan pada hasil pengamatan, pengalaman, atau pendapat atau penalaran. Lalu menentukan tujuan teks eksposisinya. Nah, setelah kita menentukan topik yang akan dipaparkan nanti, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembacanya. Lalu membuat kerangka karangannya. Ya, sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu itu kita harus membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Lalu mengembangkan kerangka, ya, menjadi karangan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus membuat tesisnya. Lalu menyunting teksnya. Menyunting itu mengurangi kesalahan yang dilakukan penulisnya dalam membuat tulisan, sehingga kualitas tulisan itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aspeknya yang harus diperhatikan adalah aspek isinya, terkait dengan daya tarik isunya, kelugasan argumennya, atau kelengkapan fakta. Lalu aspek struktur penyajiannya, terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Lalu ada aspek kaidah pembahasaan. Ini terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sudah selesai tentang pembahasan teks eksposisi. Sampai jumpa di materi selanjutnya.